Kenapa berhenti di sini? Kak, Siapa yang kau panggil kakak? OM. mobilnya kenapa? Tidak bisa nyala, rusak. Orang Tianjin ya? Sesama orang kampung, bertemu sesama orang kampung, air mata menetes. Sekarang air mataku sudah menetes, aku masih harus rapat. Ini tidak bisa jalan. Bagaimana kalau aku bantu dorong? Baiklah. Nah, lain kali aku traktir makan. Makan apa? Nomor telepon saja tidak ada. Urusanku lupa. Anda tenang, Luo Zong pasti tidak akan melewatkan rapat. Maaf. Anda lihat, kenapa jalan tidak hati-hati? Benar-benar, umur Anda sudah besar. Kalau saya menabrak Anda, saya harus mengantar Anda ke rumah sakit. Saya sibuk sekali. Maaf, saya ini ada urusan. Maaf. Saya sampai tahu, Anda jalan saja. Maaf. Ini sudah jam berapa? Kalau Anda janji dengan orang, setidaknya Anda harus datang 15 menit sebelumnya. Itu baru disebut sopan santun minimal. Bai Zong paling benci terlambat, Anda tahu? Saya, di jalan ada masalah. Anda tidak perlu naik, bos kami tidak mau bertemu dengan Anda. Kenapa? Bos kami memang tidak mau bertemu dengan Anda. Sudah, Anda tidak perlu datang lagi, orangnya sudah pergi. Luo Zong, Anda tahu, saya susah payah baru bisa menghubungi Bai Zong. Kalau kita ingin sukses di industri makanan, tanpa bantuan Bai Zong, kita akan kesulitan. Kesempatan bagus ini malah Anda lewatkan. Bagaimana saya bisa membantu Anda nanti? Jiao Zong. Jiao Zong Jian. Anda tidak perlu begitu, cuma terlambat 5 menit. Ada masalah? Jelaskan saja ke Bai Zong. Selesai. Anda tidak pergi, saya yang pergi. Halo, saya Luo Dazuo dari perusahaan makanan Limin. Saya sudah janji dengan Bai Zong Anda. Saya ada urusan jadi terlambat, saya ingin minta maaf langsung ke dia. Tunggu sebentar, saya tanya dulu. Halo, Pak Luo dari Limin Food sudah datang. Mau bertemu dengan Pak Bai. Oke, saya mengerti. Maaf, sekretaris Pak Bai sudah memberitahu. Siapapun dari perusahaan Limin tidak akan diterima. Kalau begitu, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada yang berani melawan keinginan Pak Bai. Silakan pulang saja. Kalau begitu, bolehkah saya menunggu sebentar di sini? Maaf, ini area kantor kami. Jika Anda ingin menunggu, silakan tunggu di luar, ya? Ibu, Dazuo, sudah waktunya makan, kenapa kamu belum pulang? begini, saya ada janji dengan klien untuk membahas sesuatu. Tapi saya terlambat, dan dia marah. Saya menunggu di luar. Sebentar lagi saya akan meminta maaf. Kalian makan saja, jangan tunggu saya. Baik, saya akan bayarkan enak makan dulu. Kamu jelaskan baik-baik ya.
Kamu ya ngapain sih? Jangan dibahas, saya ada janji dengan seseorang. Tapi saya terlambat dan dia marah. Tidak ada cara lain, saya menunggu di sini, siap meminta maaf. Sudah ketemu? Belum. Kamu ngapain sih? Saya, ini sudah waktunya. Saya bilang, I need traktor, kita berjodoh. Kamu bantu saya dorong mobil, saya belum traktir kamu makan, ayo. Saya menunggu di sini, siap meminta maaf. Tunggu apa lagi, saya bilang ya. Kalau bos seperti ini, hanya karena kamu terlambat 5 menit. Langsung meragukan niat baik orang lain. Menolak orang sebaik kamu. Saya bilang, bos seperti ini lebih baik tidak bekerja sama. Kamu bilang apapun tidak ada gunanya, minta maaf juga tidak ada gunanya. Ayo, makan yuk, ayo. Benar juga. Ayo makan, ayo. Pak Tua, tanya sesuatu, kamu bilang kamu kerja di gedung kantor mewah. Seperti ini. Kenapa masih pakai mobil jelek itu? Saya bilang, jangan lihat mobil saya jelek. Saya sudah pakai 15 tahun. Dia ikut saya berjuang di mana-mana, sudah banyak jasa. Dulu saya kan kerja lapangan. Tidak peduli hujan atau badai. Tidak peduli cuaca buruk seperti apa. Dia tidak pernah mengecewakan. Kadang-kadang, sambil membersihkan mobil, aku berbicara dengannya. Aku bilang, hei, teman lama, dengan doronganmu. Aku tidak takut akan kesulitan apapun. Aku bisa mengatasi semuanya. Waktu itu kan tidak punya uang. Kalau lelah atau mengantuk, aku tidur di dalam mobil. Aku bersandar di kursi itu. Dan aku merasa seperti pulang ke rumah, entah kenapa merasa aman. Waktu itu, aku tidak menganggapnya sebagai mesin. Aku menganggapnya sebagai teman lama. Seorang keluarga yang bekerja keras tanpa mengeluh. Tidak pernah meninggalkanku. Sekarang dia sudah tua. Tidak bisa berlari lagi. Tapi aku juga tidak akan meninggalkannya. Si kakek itu? Kamu tidak punya keluarga? Bagaimana ya? Waktu muda, aku ingin membangun karir dulu baru berkeluarga. Tapi ternyata, aku terus bekerja keras, tahun demi tahun berlalu. Akhirnya jadi sendiri. Sebenarnya, di usiaku ini, berkeluarga atau tidak sudah tidak penting lagi. Tapi ada yang bilang, kamu sendirian. Sendirian terus. Aku tidak merasa begitu. Aku merasa, aku cukup nyaman, aku bisa melakukan apa yang aku mau. Pergi kemana saja aku mau. Misalnya sekarang, aku makan denganmu. Pulang kapanpun tidak ada yang marah, enak kan? Aku benar-benar iri padamu. Dulu aku juga bebas, aku bekerja sebagai kurir. Setiap hari kemana-mana. Kemana-mana, pulang ke rumah. Aku bersama ibuku. Tapi sekarang, Katakanlah. Lanjutkan, kamu ngapain sih? Aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, ceritakan kisahmu. mau dengar ceritaku? Oke, ceritaku begini. Aku mendengar ceritamu, sangat menyentuh. Meskipun istrimu menipumu, tapi dia membuatmu tahu apa itu cinta sejati. Kakek, kalau dipikir-pikir, memang lucu ya. Aku, dengan bingung,
Maksud saya adalah, jika saya lebih muda beberapa tahun, kita pasti akan bersaudara. Pak Tua, saya bilang, bersaudara tidak ada hubungannya dengan usia. Anda kan tidak punya keluarga, saya adalah keluarga Anda. Jika ada masalah, Anda bisa datang ke saya. Ayo kakak, mari kita pergi. Ayo, adik kecil. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menjatuhkan Hanyuping, kenapa tidak langsung membuat perusahaannya bangkrut saja? Kenapa malah membantu meningkatkan kinerja mereka? Semakin dalam kepercayaan, semakin parah dia akan jatuh. Saya mengerti. Langkah Anda selanjutnya pasti membuatnya memperluas skala dan mencari pendanaan. Tapi Hanyuping pernah mengalami pelajaran di dunia keuangan. Apakah dia akan begitu mudah dikendalikan oleh Anda? Saya punya cara untuk membuatnya menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Anda tahu seberapa sulitnya jalan menjadi pelukis? Banyak orang sejak kecil ingin belajar melukis, ingin masuk sekolah seni. Tapi setelah lulus, tidak bisa menemukan pekerjaan, tidak punya makan. Banyak yang disebut pelukis, juga baru terkenal setelah meninggal. Baru saja diakui orang lain. Kebanyakan lulusan akademi seni demi bertahan hidup. Akhirnya beralih profesi, jadi desainer atau dekorator. Atau pergi melukis papan reklame. Menurutmu, ini jalan yang ingin kau tempuh? Puh. Sekarang banyak orang yang menjadikan hobi mereka sebagai Anak sudah pulang. Baru pulang. Sudah bertemu dengan Pak Bai? Tidak, dia memang tidak ingin bertemu saya. Lalu bagaimana? Benarkah perusahaan itu sangat penting bagimu? Bu, saya lelah. Saya ingin tidur sebentar. Percayalah. Bibi ada keperluan apa? Bibi Men memang ada sesuatu yang perlu kau bantu. Hari ini Dazuo sudah janjian dengan perusahaan perdagangan Doakin untuk bernegosiasi tentang suatu bisnis. Tapi dia mengalami masalah di tengah jalan, tertunda beberapa menit. Direktur perusahaan itu sama sekali tidak mau bertemu dengannya. Menurutku perusahaan itu sangat penting bagi Dazuo. Lagi pula perusahaan itu sangat besar. Pasti ada divisi hukum. Apakah kau punya teman di dunia hukum yang kenal mereka? Biar dia berbicara dengan mereka. Biar Dazuo bisa bertemu dengan direktur itu. Bibi tenang saja. Saya akan berusaha mencari tahu tentang hal ini. Bagus, bagus. Itu sangat baik. Terima kasih. Jangan sungkan, ini juga kewajiban saya. Baiklah, tetap terima kasih. Dadah. Usulmu kemarin sudah saya pertimbangkan, saya memutuskan untuk menyerah saja soal pendanaan. Pak Han,
Jika Datian Logistics tidak mendapatkan pendanaan sekarang, tidak memperluas bisnis sangat berbahaya. Mudah tersingkir oleh perusahaan sejenis. Sudah kupikirkan. Setelah perusahaan go public, aku akan semakin sibuk. Sudah setengah umur hidup. Sudah jelas dalam pikiran. Bahkan jika menghasilkan banyak uang, tidak ada artinya jika tidak bahagia. Jadi aku memutuskan. Urusan pendanaan ini, lupakan saja. Dong, ibumu benar-benar mengizinkanmu belajar melukis? Tentu saja, aku anak satu-satunya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang mendukungku? Meskipun dia tidak mengatakannya langsung, aku bisa merasakannya. Dia sebenarnya sudah mengizinkan dalam hati. Itu bagus. Kalau begitu, kamu harus terus berusaha. Itu baru pantas untuk dukungan ibumu. Pasti, kan kamu juga mendukungku. Aku pasti akan lebih giat lagi. Paman Zhuangyan. Dong, kamu ada waktu? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ada, nanti aku datang ke tempatmu. Kalau begitu, kita bertemu di depan pintu Datian Logistics. Sampai jumpa. Kang Ni, aku ada urusan dulu. Lain kali aku akan minta saranmu. Baiklah, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Bagaimana, Pak Luo? Sudah bertemu dengan Pak Bai? Kemarin aku menunggu seharian, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Sudah berapa kali kukatakan, jangan terlambat. Sudah berapa kali kukatakan, ini prinsip dasar. Kamu tidak boleh terlambat. Aku bertemu seseorang yang sedang kesulitan, tidak mungkin aku tidak membantu. Orang lain yang kesulitan, kamu tidak bisa diam saja. Bagaimana kalau kamu yang kesulitan? Kamu tahu tidak? Sekarang adalah masa paling kritis untuk perusahaan kita. Pak Luo, selama ini, kamu adalah orang yang jujur, baik hati, dan pekerja keras. Jadi, aku sangat berharap bisa menggunakan kekuatanku, bisa membantu Anda, membuat perusahaan ini sukses, memberikan segalanya untuknya. Tapi saya menemukan Anda tidak seperti bos. Anda sama sekali tidak pernah berniat melakukan apapun. Saya berhenti. Paman Zhuangyan, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya ingin berbicara denganmu tentang ibumu. Bicara tentang ibu saya? Baiklah. Mari kita bicara, apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Saya akan memberitahu Anda semuanya. Saya hanya ingin tahu, apa yang disukai ibumu. Dia hanya ingin segera menemukan pria baik dan menikah. Bukan itu yang saya maksud. Dia. Apakah dia suka uang? Tentu saja suka uang. Sama dengan penilaian saya. Sekarang, Datian Logistics. Ada kesempatan untuk go public.
Setelah go public, skala perusahaan ini akan bertambah puluhan kali lipat, dan akan ada banyak uang tunai. Tapi entah mengapa, ibumu menyerah. Tidak mungkin, dia sangat suka uang. Mungkin karena kata-kata yang saya katakan padanya kemarin. Dia membuat keputusan ini. Paman Zhuangyan, Anda sangat yakin membantu ibu saya mendapatkan lebih banyak kekayaan? Tentu saja saya mau. Jadi masalah go public ini, serahkan saja pada saya. Saya akan meyakinkan ibu saya. Hello, Pak Bai. Saya Ren Xiaoman dari firma hukum Yisen. Penggakura Ren. Ada apa gerangan yang membuat Anda datang? Begini, Pak Bai. Sangat berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Hanya saja pada hari yang dijadwalkan untuk bertemu, dia terlambat karena beberapa hal. Membuat Pak Bai sangat tidak senang. Jadi hari ini saya berharap. Pak Bai, apakah Anda bisa memberi teman saya kesempatan ini? Pengacara Ren, perusahaan mana yang Anda maksud? Saya sama sekali tidak ingat. Perusahaan Limin Food. Oh ayah, ada ingatan. Ada ingatan? Terutama tentang perusahaan Limin, yang cukup gemuk, wanita itu, ada ingatan. Kalau begitu, bisakah Anda memberi mereka kesempatan lagi? Pengacara Ren, saya tidak ingin mempertimbangkan lagi. Kenapa? Ini Sikapnya terhadap pelanggan itu. sangat membekas. Terkadang, lewat staf di bawah. Staf lapangan ini bisa terlihat kualitas perusahaan. Jadi, saya tidak ingin berurusan lagi dengan perusahaan ini. Sebenarnya yang Anda maksud adalah direktur penjualan mereka, Zhao Yingxiong. Bos mereka tidak seperti itu. Saya sangat berharap Bos Bai bisa bertemu dengannya. Pasti Anda akan berubah pandangan tentangnya. Saya tidak peduli dia pahlawan atau apapun. Saya ini orangnya agak keras kepala, ya kan? Terkadang kalau saya sudah lihat yang tidak baik, sulit untuk berubah. Bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini ya? Kalau ada apa-apa lagi, kita hubungi lagi, oke? Luo Dazuo, tahukah kamu kenapa? Bos Bai tidak mau bertemu denganmu? Ternyata itu karena Direktur Zhao. Tanpa sengaja menyinggung Bos Bai. Sekarang katakan padaku, di mana Direktur Zhao? Aku akan cari dia untuk berdebat. Jangan cari, percuma saja. Kenapa? Orang-orang di luar kemana ya? Direktur Zhao? Dia sudah mengundurkan diri. Dia pergi membawa seluruh departemen penjualan. Dia sudah mengundurkan diri. Kenapa tiba-tiba begitu? Bukannya dulu kalian akrab? Saling panggil Xiao Zhao. Sekarang saya pikir-pikir. Saya dan dia. Hanya hubungan di permukaan saja, jalan-jalan. Orang mengejar yang tinggi, air mengalir ke yang rendah, tidak bisa ditahan. Lagi pula, pandangan dan prinsip kami berbeda. Selain itu, dia juga tidak menganggap saya sebagai bos. Sekarang saya merasa, membuka perusahaan makanan ini, kenapa susah sekali? Sudah susah payah, menghabiskan banyak uang. Akhirnya sia-sia belaka. Kalau
Sudah pulang, nak. Hari ini suasana hatimu tidak baik ya? Ada apa? Ada masalah apa? Ibu. Xiao Jiao mengundurkan diri. Dia membawa timnya juga pergi. Mungkin perusahaan ini tidak bisa bertahan. Lihatlah dirimu, tidak punya semangat. Seseorang dengan marga jauh pergi. Langsung membuat perusahaan tidak bisa bertahan. Siapa dia sebenarnya? Sudah lama aku bilang padamu, orang dengan marga jauh itu tidak bisa diandalkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ren Xiaoman? Dia hanya akan membawamu minum-minum setiap hari. Bisakah pekerjaan dilakukan seperti itu? Lihatlah Ren Xiaoman. Setiap hari membantu kamu, ini baru namanya membantu. Tahu? Ibu, jangan bicara lagi. Ren Xiaoman memang bagus. Tapi dalam hal bisnis dan pemasaran, dia memang kurang paham. Aku membuka perusahaan makanan, bukan firma hukum. IQ. Sudah, Ibu, jangan bicara lagi. Aku sudah sangat lelah. Bisakah kamu membiarkanku tenang? Ibu, jangan karena aku bilang sesuatu, lalu mengubah pikiranmu. Aku rasa kamu harus kembali menjadi dirimu sendiri. Dong, bukankah kamu tidak suka ibu? Yang selalu tampil sebagai wanita karir. Sibuk dengan karir dan mengabaikanmu? Tapi sekarang kamu tidak sibuk. Kamu malah membuatku merasa, kamu merawatku. Dengan mengorbankan impian dan kariermu. Ibu juga tidak punya impian. Impian terbesarku adalah membuatmu bahagia. Tapi aku rasa hanya, jika kamu kembali menjadi dirimu sendiri, aku baru bisa bahagia. Aku tidak ingin karena aku menggalangi langkahmu mayu. Jadi maksudmu adalah ingin ibu tetap menjadi wanita karir, tetap sibuk dengan karir. Ya. Lihatlah, aku sudah besar, bisa merawat diriku sendiri. Jadi, ibu tersayang, kamu bisa tenang. Berani menjalankan kariermu, ketika kariermu sukses. Aku akan bilang pada teman-temanku, perusahaan logistik Datian ini adalah milik Han Dongdong. Saya juga bisa berbicara dengan bangga. Dong, dulu kamu kan tertarik dengan melukis. Kenapa sekarang kamu tertarik dengan bisnis juga? Bu, aku tidak bisa hanya karena hobi aku. Tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku kan anakmu. Aku juga ingin melakukan sesuatu untukmu. Jika kamu tertarik untuk mewarisi bisnis ibu, daripada belajar melukis yang abstrak, seni apa itu? Maka ibu akan berusaha keras. Membuat Datian Logistics menjadi perusahaan besar. Semangat, Bu. Semangat! Sesederhana itu. Strategimu terlalu langsung ya. Han Yuping bisa dibujuk oleh anaknya. Kang Cheng, cara berpikirmu. Berubah dengan cepat ya. Memberiku pelajaran. Orang-orang seperti mereka berbeda dengan kita. Tidak mengukur segalanya dengan uang. Ini masih Kang Cheng yang dulu? Tidak hanya menjadikan dirinya sebagai umpan kecantikan, tapi juga tahu menggunakan perasaan keluarga untuk mempengaruhi orang di bidang kita. Yang paling ditakuti adalah risiko yang tidak diketahui. Perasaan ini selalu tidak terkendali. Belum tentu. Asalkan tepat melihatnya. Segala sesuatu di sekitar bisa dimanfaatkan. Oke, saya mengerti. Oke, sampai jumpa. Telepon siapa? Anak Han Yuping. Dia bilang sudah membujuk Han Yuping. Kang Cheng, kamu hebat ya.
Bermain kartu perasaan juga bisa sebaik ini. Kamu bilang, apakah suatu hari kamu akan memanfaatkan perasaanku juga? Kecuali, saya sudah tidak punya jalan lain. Ren Xiaoman, Bibi, Anda mencari saya? Kamu mau pergi ya? Tidak apa-apa, ada apa langsung bilang saja. Kalau begitu, saya akan menyita waktumu beberapa menit. Kemarin Dazuo pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Saya tanya kenapa, dia bilang perusahaan mungkin tidak bisa bertahan. Sebagai ibu, saya mendengarnya. Sangat sedih dan sangat khawatir, saya berpikir lama. Tidak ada yang bisa membantunya. Akhirnya saya datang mencari kamu. Ren Xiaoman, Bibi, kamu cari aku ya? Kamu mau keluar ya? Gak apa-apa. Ada apa, bilang aja sama aku. Kalau gitu, ganggu kamu sebentar ya. Kemarin Dazuo pulang dengan suasana hati yang sangat buruk. Aku tanya kenapa, dia bilang perusahaan mungkin gak bisa bertahan. Sebagai ibu, aku merasa Aku putuskan untuk ikuti saran kamu, perluas bisnis perusahaan. Lakukan pendanaan dan IPO. Terima kasih atas dukungannya, Pahan. Aku pasti nggak akan mengecewakan harapan kamu. Oke, urusan pendanaan ini aku serahkan ke kamu ya. Tenang aja, kita siapkan semua dokumen untuk IPO. Oke. Coba kamu lihat dokumen-dokumen ini. Sekarang Datian Logistics. Kinerja keseluruhannya sangat bagus, ingin berkembang lebih jauh. Maka perlu dilakukan pendanaan dan IPO. Aku akan hubungi beberapa broker dan investor. Nanti aku akan kasih kamu dokumen yang lebih detail. Tenang aja. Aku akan pelajari detail tentang perusahaan-perusahaan ini. Liang-liang, ini hal yang sangat penting. Kalau berhasil, kantor hukum kamu di industri ini bisa dibilang sudah mantap. Aku tahu harus gimana. Aku pasti nggak akan lewatkan kesempatan ini. Kalau gitu, kamu cepat-cepat siapkan semuanya. Selamat ya, kamu berhasil meyakinkan Hanyuping untuk IPO. Mereka terlalu mudah berpikir tentang IPO. Apalagi Hanyuping, dia sama sekali nggak ngerti. Pas dia salah, perusahaan itu sudah jadi milik kita. Kita bisa ngapain aja. Ini masih perlu bantuan kamu. Nggak masalah. Ayo, ganti. Jangan tanya kenapa, ganti aja. Bukan karena aku ganti baju ini. Orang-orang baru mau kerjasama dengan perusahaan kita. Ngapain nanya banyak-banyak? Kalau kamu nggak mau perusahaan bangkrut, kamu ganti aja. Hello. Nggak masalah, kita udah di depan pintu. Ganti dong. Toilet di kamar mandi rusak. Oke, aku langsung hubungi tukang servis. Perusahaan servis? Saya dari gedung Hanfang. Di sini ada toilet yang rusak. Bisa nggak kirim orang sekarang buat perbaikin? Nggak masalah. Langsung kirim orang. Oke. Kalian tukang service toilet? Cepet banget datangnya. Kenapa? Bocor lagi? Toiletnya mampet lagi.
Kalian ini siapa? Tukang service toilet? Ini kantor Pak Bai. Buat servis toilet, ke sana. Oh. Apa aku bilang tadi? Kita cuma ganti baju. Orangnya nggak mau ketemu kita. Jangan banyak omong, ganti baju lagi jadi karyawan palsu. Ini cewek, cowoknya di sini. Pak, ngapain ini? Ngapain? Lagi servis toilet. Kenapa? Oh, kamu ja? Kenapa kamu juga jadi tukang servis? Aku? Jangan cuma berdiri, bantu dong. Ayo. Warna ini bagus banget, ini oke banget. Tipis banget, aku cobain dulu buat kamu. Warnanya sangat ringan, hampir nggak kelihatan, tapi ini bikin cerah. Efeknya bagus banget. Lu udah suruh ini ngapain sih? Ganti baju lebih lama dari cewek. Sudah lancar. Udah tua, harus diganti semua. Pak, berarti Bapak ini? Tukang servis toilet, apa aja dikerjain, nggak boleh nggak. Anak muda, kamu pakai baju ini. Kenapa? Kamu juga tukang servis toilet? Kita berdua ini seprofesi ya. Pak, nggak nyangka, Bapak kerja di properti ya? Iya, saya kerja di properti. Katanya si bos ini pelit banget ya. Kamu ganti valve aja kenapa? Bakal mati ya? Iya, terlalu pelit. Nggak cuma kamu yang bilang, semua bilang gitu. Dia terlalu pelit. Pelitnya nggak ada batasnya. Kenapa sih orang kaya bisa pelit gitu? Ayah, Dia tidak pelit, dia bukan orang kaya. benar, kalau tidak pelit, tidak. Anak muda, kenapa kamu banyak bicara? Lo udah suruh. Tidak, masih pakai celana, tidak. Pakai. Lu udah suruh, kamu masih ngobrol apa? Suruh ganti baju, kamu tidak ganti. Baizong hamper pulang kerja. Penggakura Ren. Bagaimana maksudnya? Kalian berdua kenal? Kino, Kalian berdua juga kenal? kami berdua sudah lama kenal. Lo udah suruh. Ini adalah Baizong yang ingin kami temui. Aduh, Mama, aku buta mata. Baizong, saya perkenalkan. Ini teman saya. Dan juga mitra kerja, pengacara Ren. Kami berdua pernah bertemu. Penggakura Ren. Saya ingat sekali. Baizong, waktu itu Anda menolak saya, benar-benar membuat saya sulit. Waktu itu saya juga merasa tidak enak. Maaf ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tatsuo. Kamu bilang dulu kamu kerja di pengiriman. Lalu bilang lagi kerja di makanan organik. Kenapa kamu bisa memperbaiki toilet juga? Ceritanya panjang, tapi sebenarnya tidak panjang. Ini terutama strategi pengacara Ren. Strategi apa? Ceritakan, aku ingin dengar. Waktu itu saya bukan membantu kamu mendorong mobil dan terlambat. Lalu kamu marah tidak mau bertemu saya. Jadi,
Itu kan salah paham, kamu sudah membantu saya mendorong mobil. Kamu pikir saya tidak mau bertemu kamu? Saya melihat wanita di perusahaan kamu itu. Bentuknya seperti itu. Sudah resign? Sudah resign. Saya melihat ya, langsung tidak suka. Jadi begitu tahu kalian dari perusahaan Limin Food, langsung tidak mau bertemu, salah paham, salah paham. Baiklah, ini kan salah paham. Sampai di sini jadi masalah besar, kan? Kami berdua jadi panik. Bagaimana? Lalu pengacara Ren punya ide. Dia punya teman di tempat kamu. Lalu menemukan Xiaowang. Sengaja menyumbat toilet ini. Toilet tersumbat, harus ada yang memperbaiki, kan? Kami berdua berpura-pura. Orang yang memperbaiki toilet itu datang. Ternyata setelah beberapa kali bertemu, kamu muncul. Kamu muncul, dan masalah ini pun teratasi. Toilet ini bagus sekali, katamu tidak ada toilet. Bagaimana kita bisa kenal? Takdir toilet. Ya, bukan hanya takdir, tapi juga ada orang baik di tengah kita. Orang baik itu adalah pengacara Ren. Katamu tanpa pengacara Ren, kita hanya bertemu secara kebetulan. Masing-masing pergi sendiri kan? Jadi, aku harus berterima kasih kepada pengacara Ren. Benar. Syarat-syarat perusahaanmu sudah aku lihat. Besok kita tanda tangan, ya? Mari bersulang untuk kerja sama kedua perusahaan kita. Ayo, minum, bos baik. Boss Bai. Minuman ini lembut, Dazuo juga harus minum sedikit. Begini, hari ini aku minum, kamu yang menyetir. Tidak bisa, aku minum, kamu yang menyetir. Aku minum, aku yang menyetir. Dengar, aku minum, kamu yang menyetir. Bukan, kamu dengar atau tidak? Aku yang menyetir. Ya, aku yang menyetir. Bukan, kamu yang menyetir, aku yang minum. Ayo, duduk. Tante, kabar baik kan? Baik, Aku membawakanmu beberapa produk perawatan. Lihat, minuman ini cukup bagus. terlalu baik, kamu tidak akan kembali ke pabrik ini. Menjadi direktur penjualan, kan? Ya, aku menjadi direktur penjualan mereka. Sekarang meskipun aku tidak bekerja di Limin lagi, tapi aku dan Dazuo masih teman baik. Kedepannya, dalam bisnis dan pekerjaan, kita akan saling membantu, tenang saja. Semoga begitu. Kamu waktu itu begitu buru-buru pergi dengan timmu. Membuat Dazuo kaget. Tapi Dazuo ini orangnya. Juga orang yang baik hati. Dia tidak akan menyalahkanmu. Ya, dengan ibu yang baik seperti kamu. Pasti ada anak yang baik, tidak apa-apa. Kita masih teman, kita akan sering bertemu. Semoga kalian menjadi teman di masa depan. Minuman ini aku terima, ya? Baik. Semoga kamu, meskipun menjadi direktur penjualan di pabrik ini, harus minum alkohol, tapi kesehatan lebih penting daripada alkohol. Jaga kesehatan, kurangi minum alkohol. Baiklah, tenang saja, saya pasti akan minum sedikit. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa ke depannya, telepon saya saja. Saya siap datang kapan saja. Terima kasih. Baiklah, tante, jaga diri baik-baik. Coba hidup alkohol ini, kalau ada tetangga atau siapapun yang butuh. Seperti paman atau tante yang membutuhkan. Jangan ragu untuk telepon saya siap datang kapan saja. Baiklah, kalimat. Benar-benar 3 kalimat tidak lepas dari pekerjaan. Luo Dazuo, kamu bisa. Terima kasih ya. Lihatlah kamu ini, meskipun sehari-hari agak seperti keledai. Saya keledai. Tapi kamu ini orang baik. Baiknya bagaimana? Kamu ini benar-benar lucu. Kamu mau saya bicara terus terang ya? Baiklah, kalau begitu saya akan bicara. Pertama, kamu tampan. Kedua, postur tubuhmu bagus. Yang paling penting, kamu baik hati. Kamu siswa teladan. Lihatlah. Saat saya mulai membangun perusahaan, kamu selalu mendorong saya. Baiklah. Lalu saat saya tidak bisa melanjutkan, kamu masih mendorong saya. Baiklah, kan? Kemudian, kamu termasuk hari ini dalam masalah Baizong ini. Kamu mendorong kita untuk melepas baju. Oh,
Bukan ganti baju menjadi baju tukang pipa. Baru saya bisa bertemu dengan Bai Zong, singkatnya. Pokoknya kamu adalah orang baik. Semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikan saya. Jadi, pengacara Ren. Saya berterima kasih padamu. Bertemu denganmu sungguh menyenangkan. Mengapa Paman Luo memeluk Tante Ren Xiaoman? Perkembangan kedua orang ini di luar dugaan saya. Sudahlah, saya tidak akan cerewet lagi. Saya diam. Kamu pasti kesal lagi. Mulai sekarang saya diam. Diam. Hati-hati di jalannya. Dah, sampai jumpa. Dezuo. Bagaimana keadaannya sekarang? Satu kata. Baik. Sangat baik. 3 kata. Lancar, semakin membaik. Benarkah? Sangat bagus. Begitu ya? Besok aku ada janji dengan pengacara Ren. Aku mau tidur sebentar dulu. Cepat pergi. Sampai jumpa besok. Cepat pergi. Helen. Kamu bilang kalau Paman Luo menikah lagi. Aku setuju atau tidak setuju ya? Tentu saja tidak setuju. Kenapa? Lihat saja ibumu menikah kilat tanpa memberitahumu. Tiba-tiba ada ayah tiri. Berapa lama kamu harus melalui berbagai rintangan baru bisa menerimanya? Untung Paman Luo baik hati dan orang yang baik. Kalau diganti orang yang jahat, kamu dan adikmu pasti akan sengsara. Selain itu, pria dan wanita itu berbeda. Pria lebih toleran, wanita lebih sensitif. Kalau ketemu wanita yang sensitif, kamu dan adikmu pasti akan sial. Ibu tiri di TV itu suka memukul, memarahi, dan menyiksa anak. Sangat menakutkan. Jadi aku tidak setuju. Tapi Paman Luo, dia sudah berkorban banyak untuk kita. Harapan nenek adalah agar Paman Luo bisa meneruskan keturunannya. Tidak mungkin. Ibumu menipu Paman Luo untuk menikah. Pasti Paman Luo sangat sedih. Kalau perasaan seseorang tidak sempurna, betapa menyedihkannya itu. Seperti keadaan ibuku dulu. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Ibu saya dan Paman Suangyan. Saya juga bisa melihat senyum bahagianya. Jadi saya rasa sekarang saya setuju.
Paman Luo mencari cinta kedua untuk menikah lagi. Ini juga bisa memenuhi keinginan nenek Luo. Datsuo. Cepat ganti baju, kenapa kamu pakai seperti ini hari ini? Baju ini kenapa? Kamu harus sesuai dengan peranmu, sekarang kamu sudah jadi bos. Kamu harus terlihat seperti bos. Bos harus terlihat seperti bos? Lihat Pak Bai. Cuma pakai baju biasa-biasa saja. Bos besar. Pak Bai pakai apa kita tidak perlu peduli. Kamu harus pakai baju yang membuat orang nyaman melihatnya. Saya sudah begini, terserah deh. Lagi pula. Kalau dia nyaman melihat saya, ya saya nyaman. Kalau dia tidak nyaman melihat saya, ya saya tidak nyaman. Bisa apa lagi, kan? Oke Bai, sampai jumpa. Dengarkan ibu. Daswa dengarkan saya. Kamu. Anak nakal, kamu sudah besar tidak mau dengar kata ibumu ya? Anak nakal. Bagus akhirnya selesai, ya Pak Ren. Mau ikut saya menemui Pak Bai tidak? Karena detail ini kamu yang tulis. Kamu yang bicara mungkin lebih mudah daripada saya. Saya tidak ikut. Saya ada urusan lain. Saya minta resepsionis mencetak satu kontrak, kamu bawa saja. Kenapa ini? Pak Ren itu memang profesional, lihat kontrak ini. Jelas dan terperinci. Ya bagus. Terima kasih Pak Bai atas pujian untuk Pak Ren. Tentu saya harus memuji, sekarang saya tanda tangan. Tezuo ya. Kamu ini benar-benar beruntung ya. Baru mulai karir, sudah ketemu wanita yang kompeten. Kamu ini orang baik yang dapat balasan baik. Aku ini orang bodoh yang dapat keberuntungan. Bodoh apa kamu? Kamu ini pintar. Kamu ini orang baik yang dapat balasan baik. Aku bilang ya. Di belakang pria pasti ada wanita yang berdiri. Apapun kesulitannya, ada wanita di belakangmu yang berdiri. Bantu kamu merencanakan dan mengatasi, semua kesulitan bisa diatasi. Aku hanya kurang sedikit. Dazuo ya, kamu harus hargai. Kakak Bai, kamu salah paham, aku dan dia cuma teman. Jelas. Jelas apa? Di matamu kamu anggap cuma teman biasa. Tapi di mataku, kalian berdua adalah pasangan. Mengaku tidak. Ini asam segar. Pei Jianfeng, kamu ini benar-benar gila. Di musim dingin makan mie instan sambil menghirup polusi. Kamu tidak mengerti, ini adalah tugas dasar seorang penulis. Mengamati kehidupan. Kita duduk di sini, mengamati kerumunan orang. Kamu akan menemukan banyak cerita. 1000 orang punya 1000 cerita, dan semuanya berbeda. Aku tahu setiap orang punya ceritanya sendiri.
Tapi mereka juga tidak akan memberitahumu. Tidak perlu mereka beritahu. Aku pakai mata bijaka saja. Lihat itu. Pria parubaya yang bawa tas kantor itu, lihat tidak? Dia pasti manajer menengah di kantornya. Dan tekanan kerjanya sangat besar, pernikahannya juga kurang bahagia. Orang seperti ini pasti punya pandangan hidup yang suram. Bagaimana kamu tahu? Dia berjalan tertatih-tatih, menunjukkan tekanan kerjanya sangat besar. Dia berjalan lambat, artinya dia tidak ingin pulang. Karena rumahnya tidak cukup hangat. Orang seperti ini pasti punya pandangan hidup yang suram. Masuk akal. Lihat pemuda yang bawa tas ransel itu, jangan tunjuk. Dia punya pandangan hidup yang cerah, dan hidupnya bahagia. Cuma penghasilannya sedikit. Aku lihat dia berpakaian bagus, penghasilannya sedikit ya. Yang penghasilannya banyak tidak akan bawa tas seperti itu. Tapi dia pasti tenggelam dalam, sentiang manis. Lihat gadis yang pakai sepatu bot itu, dia juga penghasilannya tidak banyak. Ping. Kamu makan mie instan? Kenapa kamu sampai di sini? Awalnya aku mau ke rumahmu buat ngasih makanan. Ternyata kalian di sini makan mie instan. Kenapa keluar dari perusahaan? Menurutmu, duduk di sini makan mie instan, itu hidup yang kamu inginkan? Bukan, menurutku makan mie instan itu menyenangkan kok. Aku tipe orang yang gitu, makan apapun, pakai apapun. Yang penting senang. Kebahagiaan yang aku cari bukan materi. Baiklah. Kalian makan dulu, aku duluan ya. Kejar. Masih makan? Aku sudah bicara dengan perusahaan investasi terkait. Dan juga perusahaan dana, mereka semua sudah diajak bicara. Mereka sangat puas dengan kinerja data logistics. Dan bersedia menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Jadi kalau dari sisi audit, hukum, dan akuntansi perusahaan tidak ada masalah. IPO kita akan berjalan sangat lancar. Bagus sekali. Terima kasih atas usaha kamu untuk perusahaan. Kalau perusahaan kita benar-benar bisa IPO, aku harus berterima kasih banyak padamu. Begini saja, aku memutuskan untuk memberikan 5% saham kepadamu. Terima kasih, Pak Han. Aku akan atur pertemuan dengan orang dari perusahaan investasi untuk membicarakan detailnya. Bu, aku pulang. Kasih tahu ya, kontrak sudah ditandatangani. Bisa dibilang perusahaan kita sekarang sudah di jalur yang benar. Melaju di jalan sosialisme menuju masa depan. Heyo. Jangan heyo terus. Ini hal yang bagus, nak. Jadi kamu tanda tangan kontraknya sama Rensia Oman ya? Dia ada urusan, jadi tidak ikut. Setelah tanda tangan, sudah kasih tahu orangnya belum? Aku lupa. Benar-benar kemenangan bikin kepala pusing. Kamu bisa tanda tangan kontrak itu. Itu semua berkat Rensia Oman. Iya. Cepatlah, kasih tahu dia berita ini. Ajak dia makan. Kalau kamu dan... Anaknya aku yang urus, sudah aku atur. Cepat. Oke, aku dia. Ajak dia makan yang enak ya. Aku nggak tahu apakah Luo Dazuo sudah kasih tahu Pak Bai atau belum. Jelaskan detail kontraknya. Entah mereka sudah tanda tangan atau belum. Ah sudahlah, ini bukan urusanku, ngapain khawatir banyak. Pulang kerja. Aduh. Bagus sekali, datang lebih awal lebih baik daripada pas waktu pulang, ya kan? Lapar ya? Aku traktir makan. Makan apa? Kamu sudah tanda tangan kontraknya? Sudah, baru saja tanda tangan. Kamu sudah tanda tangan tapi tidak bilang, bikin orang khawatir sia-sia. Aku terlalu senang dan semangat sampai lupa hal itu. Baru ingat setelah pulang, ibu yang mengingatkanku. Kamu tidak perlu makan dengan ibu dan anakmu? Tidak perlu, ibu sudah mengatur semuanya. Ibu yang menemani mereka, ibu bilang tugasku hari ini adalah menemani kamu dengan baik.
Kita makan besar-besaran. Ayo pergi. Nenek, hari ini Paman Luo lembur lagi ya? Hari ini Paman Luo tidak lembur. Hari ini Paman Luo sudah tanda tangan kontraknya. Perusahaan bisa seperti sekarang ini. Semua berkat bantuan Tante Ren Xiaoman. Tante Ren Xiaoman membantu Paman Luo mewujudkan keinginan ibumu. Paman Luo ini memang agak bodoh. Tante Ren Xiaoman sudah membantu begitu besar. Tidak tahu harus mengajak makan, malah pulang. Aku suruh dia mengajak Tante Ren Xiaoman makan. Malam ini kita bertiga saja yang makan. Oh ya, pengacara Ren. Mau minum anggur merah untuk merayakannya? Lebih baik kamu tidak minum alkohol. Tanpa alkohol kurang seru. Lihat saja sebelumnya, Tante tidak puas. Karena urusan minummu. Dan minum alkohol juga tidak baik untuk kesehatanmu. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, perusahaan mulai berjalan lancar. Kamu akan semakin sibuk. Harus lebih menjaga kesehatan. Benar, dengarkan nasihat orang, kenyang makan. Baiklah kalau begitu kita. Oh ya, saat Pak Bai tanda tangan kontrak. Tidak ada masalah kan? Tidak, semuanya berjalan lancar. Oh ya, dia juga bilang padaku. Bilang. Di balik seorang pria sukses, pasti ada wanita yang lebih sukses mendukungnya. Dia juga bilang, lihat nih, perusahaanmu baru mulai. Pengacara Ren masih mau terus bantu kamu. Dia bilang, aku rasa kalian berdua kurang seperti partner bisnis. Lebih seperti Seperti apa? sahabat dekat. Ah. Sahabat dekat. Sama sekali tidak bagus. Miao Xin, bukankah kamu sahabat dekatku? Dulu sangat mendukungku, sangat memuji novelku. Kenapa sekarang begitu banyak kritik terhadap tulisanku? Sekarang aku adalah manajermu. Aku harus jujur tentang karyamu, ini tanggung jawabku padamu. Lihat nih, novel yang kamu tulis ini, fokus karakternya tidak jelas. Perasaan antar karakter juga tidak pas, tidak menyentuh. Kata katanya berbelit-belit, tidak tepat, juga tidak dekat dengan kenyataan. Aku baca 2 baris saja sudah ngantuk. Yang kamu tulis ini novel, bukan lagu pengantar tidur. Kakak, novel itu harus ditulis sedikit demi sedikit. Diceritakan perlahan, harus memberi pembaca perasaan, seperti mengerti tapi tidak mengerti. Tapi ini bukan seperti mengerti tapi tidak mengerti. Ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Kamu tidak mengerti. Kamu dulu kan guru. Kenapa selera kamu seperti ini? Kamu bilang aku tidak punya selera? Atau sama sekali tidak menghargai aku, mantan guru ini? Bukan, itu kamu yang bilang, aku tidak bilang apa-apa. Aku bukan datang untuk menyerangmu. Aku datang untuk membahas karyaku. Baiklah, kamu tidak percaya padaku sebagai manajer, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan cari orang lain untuk melihatnya, oke? Oke, kamu cari orang, aku juga cari orang. Setelah itu kita bicara lagi. Selain bilang kita seperti sahabat dekat. Dia bilang apa lagi? Dia juga bilang,
Halo, Jian Feng. Oke, aku segera ke sana. Hello, Mioxen. Oke, aku segera ke sana. Aku masih ada urusan. Kalau begitu, kamu pergi dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pelayan, bungkus. Kalau sampai jam ini belum kembali, berarti mereka berdua ngobrolnya enak. Ngobrolnya nyambung. Baguslah, begini saja sudah cukup. Aku sudah menunjukkan niat baikku. Kakak Ren Xiaoman, lihatlah ini. Sekarang aku juga kan manajernya. Aku bilang tulisannya kurang relate, dia malah tidak senang. Aku bilang, orang ini memang tidak bisa melihat kenyataan. Aku suruh dia nulis yang bikin sedih, kayak Mary Sue, Jack Sue, Tom Sue, Walnut Sue. Aku sampai lapar ngomongin ini, dia malah tidak mau. Dia malah mau nulis yang mengharukan dan menyentuh. Ya sudah, nulis saja. Kamu menulis yang mengharukan dan menyentuh juga boleh. Tapi tulisannya sama sekali tidak mengharukan, tidak menyentuh. Dia bahkan tidak bisa menyentuhku, apalagi penerbit. Mia Osin ini, dia tidak hanya merendahkan aku. Dia juga selalu menyuruhku nulis novel kelas 3 yang laris di internet. Bisa aku nulis kayak gitu? Kak Zuo, yang mau aku tulis itu. Yang benar-benar jujur dan penuh perasaan. Yang setelah dibaca oleh pembaca, mereka bisa pulang dan merenungkannya. Begini saja, yang aku mau itu. Perasaan besar, emosi besar, cinta besar. Tapi dia tidak peduli, malah mengejekku. Tidak mengerti, malah menyiram air dingin padaku. Api kecil kreativitasku ini, sudah dia padamkan. Dia pikir dia siapa? Di rumah nulis skenario selama 8 tahun. Itu karena dia punya istri yang mendukungnya. Baru dia bisa jadi master, dia pikir dia menderita. Di rumah makan mie instan setahun 2 tahun, langsung jadi master. Jujur saja, master tidak jadi. Hatinya keras, nyawanya hilang, haha. Aku bilang, ini memang tidak bagus. Bukannya ada pepatah? Nasib sial jangan salahkan masyarakat. Nasib buruk jangan salahkan pemerintah. Tulisanmu ini pembaca tidak suka, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri, kamu harus cari masalah dari dirimu sendiri. Perasaan besar, pola pikir besar, kamu jangan dulu besar-besar. Mulailah dari yang kecil dulu. Zuangyan, aku butuh kamu mencari beberapa orang yang bisa dipercaya untuk berinvestasi di Datian Logistics. Orang dan dana bisa aku bantu cari,
Tapi kamu tahu, di dunia bisnis tidak ada yang gratis, itu tidak masalah. Oke, aku akan segera menghubungi mereka. NAK, NAK, NAK. Apa perasaanmu terhadap Rensia Oman? Perasaan apa? Setelah tidur semuanya lupa, bukankah kamu bilang semuanya berjalan lancar? Semuanya baik-baik saja, bahkan kamu memeluknya. Aku memeluknya? Memelak, Bukan, aku benar-benar memeluknya. kamu benar-benar memeluknya dan mengatakan banyak hal.